Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mereview mengenai percobaan biokimia, reaksi enzimatis, pankreatik lipase. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kinerja pankreatik lipase. Untuk dasar teori dari percobaan ini, manusia telah menggunakan enzim sejak zaman prasejarah dalam memproduksi anggur, cuka, dan keju. Suatu enzim adalah suatu katalis biologis. Hewan tingkat tinggi mengandung ribuan enzim. Enzim merupakan katalis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis yang ada di laboratorium atau industri. Semua enzim adalah protein. Nah, untuk aktivitas biologisnya, beberapa enzim memerlukan gugus prostetik atau kofaktor. Enzim merupakan polimer biologis yang mengkatalisis lebih dari satu proses dinamik yang memungkinkan untuk terjadinya kehidupan. Sebagai determinan yang menentukan kecepatan berlangsungnya berbagai peristiwa fisiologik, enzim memainkan peran sentral dalam masalah kesehatan dan penyakit, pemecahan makanan untuk memasok energi, serta unsur-unsur kimia pembangun tubuh. Nah, perakitan building block tersebut menjadi protein dan membran sel, serta DNA yang mengkodekan informasi genetik, dan akhirnya penggunaan energi untuk menghasilkan gerakan sel. Semua ini dimungkinkan dengan adanya kerja enzim-enzim yang terkoordinasi secara cermat. Enzim terbagi menjadi dua komponen, yaitu protein dan gugus prostetik atau koenzim. Bagian apoenzim menyebabkan kekerasan pada enzim. Bagian prostetik dapat berupa kofaktor. Nah, kofaktor itu yaitu senyawa anorganik yang diperlukan oleh enzim untuk aktivitas biologisnya. Dasar teori untuk percobaan ini, manusia telah menggunakan enzim sejak zaman prasejarah dalam memproduksi anggur, cuka, dan keju. Suatu enzim adalah suatu katalis biologis. Hewan tingkat tinggi mengandung ribuan enzim. Enzim merupakan katalis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis yang ada di laboratorium ataupun industri. Semua enzim adalah protein. Untuk aktivitas biologis, beberapa enzim memerlukan gugus prostetik atau kofaktor. Enzim merupakan polimer biologis yang mengkatalisis lebih dari satu proses dinamik yang memungkinkan untuk terjadinya kehidupan. Nah, determinan yang menentukan kecepatan berlangsungnya berbagai peristiwa fisiologik, enzim memainkan peran sentral dalam masalah kesehatan dan penyakit, pemecahan makanan untuk memasok energi, serta unsur-unsur kimia pembangun tubuh atau disebut dengan building block. Perakitan building block tersebut menjadi protein dan membran sel, serta DNA yang mengkodekan informasi genetik, dan akhirnya penggunaan energi untuk menghasilkan gerakan sel. Nah, semua ini dimungkinkan dengan adanya kerja enzim-enzim yang terkoordinasi secara cermat. Enzim terdiri dari dua komponen, yaitu protein dan gugus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, suhu atau temperatur. Yang kedua, konsentrasi substrat. Ketiga, pengaruh pH. Keempat, pengaruh ion logam. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan ada tabung atau gelas, pengaduk, gunting, kain bersih, dan penangas air. Nah, bahan yang digunakan hanya aqueous atau bisa dengan air biasa, ekstrak pankreas, indikator alami berupa ekstrak kunyit, dan air susu. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, persiapan enzim. Nah, digerus 1 tablet ekstrak pankreas, kemudian ditambahkan 2 SDM aqueous, kemudian diaduk sampai larut dan disaring, dan diambil filtratnya dengan cara memerasnya dengan kain bersih.
Kemudian dibagi kedua filtrat ke dalam dua tabung yang berbeda, diberi label A dan B. Kemudian dididihkan filtrat yang ada di tabung A dan dibiarkan sampai suhu normal. Kemudian yaitu persiapan sampel. Nah, disiapkan 2 gelas dan diberi label C dan D, kemudian ditambahkan 1 sendok makan indikator alami yaitu ekstrak kunyit ke dalam masing-masing tabung. Kemudian dimasukkan 2 sendok makan air susu ke dalam masing-masing gelas C dan D, kemudian diaduk dan dicatat perubahan warnanya. Dimasukkan kedua tabung tersebut ke dalam water bath selama 5 menit. Cara kerja selanjutnya yaitu langkah pengujian. Dicampurkan gelas A dengan gelas C dan diberi label tabung 1, kemudian diaduk. Selanjutnya dicampurkan gelas B dengan gelas D dan diberi label tabung 2, kemudian diaduk. Dilakukan inkubasi untuk kedua tabung. Dijaga agar suhu terjaga tetap di rentang 37 derajat Celcius dan jangan terlalu panas karena enzimnya akan terdenaturasi. Kemudian diamati dan dicatat perubahan warna antara tabung 1 dan tabung 2.
Hasil pengamatan yang didapat pada tabung 1 yang diberi perlakuan enzim yang telah dipanaskan, waktu mulai berubah warnanya sekitar 4,5 menit. Nah, pada tabung 2 yang tanpa dipanaskan enzimnya, waktu mulai berubah warnanya sekitar 2 menit. Jadi perbedaan cepat atau tidaknya perubahan warna tergantung pada enzim yang telah dipanaskan dan tidak. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, percobaan kali ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim lipase pankreatik dalam memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol dengan berbagai kondisi larutan sampel. Prinsip percobaan ini yaitu pemecahan lipid oleh enzim lipase pankreatik dengan metode yang digunakan yaitu pemanasan, penambahan indikator eksternal, dan penginkubasian. Nah, pada tahap pertama yaitu menghancurkan tablet vitazin dengan bantuan Aquades. Perlakuan inilah yang akan digunakan sebagai enzim pankreatiknya. Selanjutnya yaitu pengambilan filtratnya berwarna merah muda dengan menggunakan kain bersih yang tidak terkontaminasi dengan senyawa yang dapat merubah pH. Nah, setelah itu filtratnya didapat kemudian dibagi ke dalam 2 gelas yang masing-masing berisikan 1 sendok makan filtrat enzim lipase pankreatik dan ditandai dengan gelas A dan B. Selanjutnya, gelas A dididihkan dengan tujuan merusak kinerja enzim lipase pankreatik. Selanjutnya yaitu persiapan sampel. Nah, pertama disiapkan 2 wadah yang ditandai dengan C dan D. Kemudian masing-masing ditambahkan 1 sendok ekstrak kunyit yang bertujuan sebagai indikator atau penentu hasil yang ditandai dengan perubahan warna. Nah, tahap selanjutnya yaitu penambahan 2 sendok susu yang digunakan sebagai emulsi lipid yang nantinya akan dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian diaduk agar gaya tumbukan yang dihasilkan menyebabkan larutan dapat tercampur homogen dan didapatkan larutan berwarna kuning pekat. Nah, selanjutnya dilakukannya inkubasi atau meletakkan kedua tabung ke dalam water bath selama 5 menit agar tetap menjaga suhu kedua larutan tersebut berada pada suhu optimum. Tahap terakhir yaitu pengujian gelas A yang sudah dididihkan tadi dicampurkan dengan gelas C. Nah, diaduk agar larutan dapat bercampur homogen dan diberi label gelas 1. Nah, selanjutnya gelas B yang tidak dididihkan tadi dicampurkan dengan gelas D. Kemudian diaduk agar larutan dapat bercampur homogen dan diberi label gelas 2 atau tabung 2. Kemudian dilakukan inkubasi pada gelas 1 dan 2. Nah, inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas enzim lipase pankreatik pada suhu optimumnya yaitu 37 derajat Celcius. Jadi untuk penginkubasiannya suhu yang diperlukan. Nah, pada gelas 1 sebelum dilakukannya penginkubasian, larutan berwarna kuning pekat dan setelah dilakukannya penginkubasian, larutan terjadi perubahan warna dalam waktu yang sangat lama dan berwarna kuning. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas enzim terhambat atau berkurang dalam memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol karena pengaruh pemanasan sebelumnya yang dilakukan ketika persiapan enzim, sehingga kinerja enzim pun melambat. Dan sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dipaparkan tadi, waktu berubah warnanya sekitar 4,5 menit. Pada gelas 2 sebelum dilakukannya peninkubasian, larutan warna kuning pekat dan setelah dilakukan peninkubasian agar diketahui kinerja enzim lipase pankreatik didapatkan perubahan warna dengan rentang waktu yang cepat yaitu 2 menit. Larutan berubah menjadi sedikit muda dibandingkan dengan warna kuning sebelumnya. Nah, hal ini
menandakan bahwa aktivitas enzim lipase pankreatik bekerja secara optimum pada kisaran suhu 37 derajat Celcius karena enzim lipase pankreatik berhasil memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini yaitu adanya perbedaan waktu dan warna antara tabung 1 yang enzim pankreatiknya dipanaskan dan tabung 2 yang enzim pankreatiknya berada di suhu optimum. Dapat dihasilkan tabung 1 mengalami perubahan warna dengan waktu yang sangat lama karena enzimnya sudah terdenaturasi dan kerja dari enzim juga melambat. Nah, sedangkan pada tabung 2, larutan berubah warna lebih mudah dibandingkan tabung 1 karena pada tabung 2, proses perubahan warna lebih cepat disebabkan enzim lipase pankreatik bekerja dengan optimal karena berada pada suhu optimum. Sehingga pada tabung 2, enzim lipase pankreatik berhasil memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Demikian review dari percobaan reaksi enzimatik pankreatik lipase. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.